Salat berjamaah di masjid hukumnya adalah wajib. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, laksanakanlah salat, tunaikan zakat, dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Kemudian dalam sebuah hadis yang masyhur dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ada seorang yang buta, yaitu Abdullah bin Umi Maktum, pernah menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku untuk ke masjid." Lalu ia meminta keringanan kepada Rasulullah untuk sholat di rumah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Apakah kamu mendengar azan, wahai Abdullah bin Umi Maktum?" Ia kemudian menjawab, "Saya dengar ya Rasulullah." Kemudian beliau bersabda, "Kalau begitu, penuhilah panggilan tersebut." Dari hadis tersebut sangat jelas perintah untuk menghadiri sholat berjamaah kepada Abdullah bin Umi Maktum yang mempunyai kekurangan. Jadi apalagi kita yang telah diberikan oleh Allah kesempurnaan secara fisik. Jadi menghadiri sholat jamaah di masjid adalah wajib. Namun bagi kita yang sudah melaksanakan sholat berjamaah di masjid, hendaknya kita memperhatikan ada noda hitam yang bisa kita dapatkan jika kita tidak cermat dan tidak teliti dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Hal tersebut adalah tidak menyempurnakan wudu. Dalam berwudu untuk sholat, kita harus memperhatikan benar-benar apakah seluruh anggota badan yang diperintahkan bagian dari wudu sudah terbasuh seluruhnya atau belum. Hal ini bukan perkara sepele, karena ancaman bagi yang tidak menyempurnakan wudu adalah neraka jahanam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, "Celakalah tumit yang tidak terbasuh air wudu dengan api neraka." Jadi wudu secara benar adalah hal mutlak yang harus dilakukan demi sempurnanya sholat berjamaah. Tidak sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid sangat penting dilakukan karena Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seseorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, maka hendaklah ia melakukan sholat 2 rakaat sebelum duduk." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah ia langsung duduk sampai mengerjakan sholat 2 rakaat. Memanfaatkan waktu antara azan dan iqamah dengan sholat tahiyatul masjid, bukan dengan mengobrol dan hal yang tidak berfaedah lainnya, atau secara sengaja tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid, padahal waktunya masih sempat, adalah perkara yang sangat rugi. Mendahului imam. Dalam sholat berjamaah, seseorang makmum diperintahkan untuk mengikuti imam dan dilarang untuk mendahului gerakan imam. Karena barang siapa mendahuluinya, maka ia berdosa dan ancamannya sangat mengerikan. Rasulullah SAW bersabda, "Apakah tidak takut salah seorang di antara kalian ketika mengangkat kepalanya sebelum imam? Apa yang tidak takut yang mendahului gerakan imam itu akan Allah mengubah kepalanya menjadi himar, menjadi wajahnya anjing." Jadi mendahului gerakan imam bukan perkara sepele dan harus dihindari. Tertinggal imam. Dalam sholat berjamaah, terkadang kita tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Padahal ada pahala yang sangat besar yang bisa kita dapatkan jika kita dapat membersamai imam ketika takbiratul ihram. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa sholat berjamaah di masjid selama 40 hari dengan mendapatkan takbir pertama, takbiratul ihram, ikhlas karena Allah, maka akan dicatat baginya 2 hal, yaitu terbebas dari api neraka dan terbebas dari sifat munafik." Hadis riwayat Tirmizi. Jadi tertinggal takbiratul ihram dari imam adalah kerugian yang besar jika kita melihat dahsyatnya pahala yang akan kita dapatkan. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan sempurna,
sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.